Pemirsa, puluhan warga menangis histeris di ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang setelah gugatan mereka ditolak majelis hakim. Warga menggugat ganti rugi layak atas tanah mereka yang terkena gusur pembangunan Tol Jor. Tangisan histeris korban gusuran pecah di ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, usai majelis hakim mengetuk palu menolak seluruh gugatan warga pada sidang putusan siang tadi. Warga Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang ini meluapkan kekecewaan mereka kepada majelis hakim yang menilai gugatan warga kabur atau tidak jelas. Korban gusuran Tol Jor 2, Ruas Batu Ceper, Bandara Soekarno-Hatta ajukan gugatan terkait nilai ganti rugi layak serta kerugian material senilai 59 miliar rupiah dan imaterial 1 miliar rupiah akibat pembayaran yang terkatung-katung selama 1 tahun lamanya. Tangis histeris berlanjut saat sejumlah warga meninggalkan gedung persidangan. Usai mengikuti persidangan, warga yang kecewa melanjutkan aksi dengan menggelar unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan. Cuman ketika ditolak, cuman kami menyesalkan terhadap pengadilan yang ada di Kota Tangerang. Sudah jelas-jelas uang kami dirampok, uang yang sudah dinilai sama KJPP yang dititipkan tidak sesuai dengan resum. Uang kami dirampok, Pak, tapi kenapa keadilan itu tidak ada buat rakyat kecil? Setelah gugatan mereka ditolak, warga korban penggusuran ini menempuh jalur banding dan akan mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Penganiayaan terhadap seorang pengemudi ojek online viral di media sosial. Pengemudi itu dikeroyok oleh pemilik dan karyawan rumah makan setelah memprotes pesanan yang salah. Video dari kamera pengawas ini merekam aksi penganiayaan yang dilakukan pemilik dan karyawan sebuah rumah makan terhadap seorang pengemudi ojek online. Peristiwa ini terjadi di kawasan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Senin dini hari. Mendapat kabar rekannya menjadi korban pengeroyokan, puluhan pengemudi ojek online beramai-ramai mendatangi rumah korban dan berencana mendatangi para pelaku penganiayaan. Beruntung aksi itu dibatalkan setelah polisi meredam amarah kerumunan. Menurut korban, insiden itu bermula saat ia protes makanan yang dibuatkan karyawan restoran tak sesuai dengan pesanannya. Bukannya mendapat penggantian pesanan, pemilik dan karyawan restoran yang tak terima justru menganiaya pengemudi ojek online. Jadi abang komplain lah ke resto? Komplain, CS gue minta tolong bang, CS Raja bang. Bang nggak main CS gue. Jadi abang komplain kemana itu? Restonya langsung. Apa tanggapan dari resto bang? Ya udah, gua tuker lagi, lu antar aja lagi. Dengan nada kayak gitu. Jadi yang Korban telah melaporkan peristiwa pengeroyokan ke Polresta Bandar Lampung. Kini polisi memeriksa korban dan saksi serta menyita rekaman kamera pengawas di lokasi. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Dandim 1609 Buleleng, Bali menggelar mediasi terkait pemukulan oleh warga saat pelaksanaan swab massal di Desa Setapa, Bali. Namun karena mediasi belum menemui titik temu, Dandim kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi. Dandim 1609 Buleleng, Bali mendatangi Mapolres Buleleng Senin malam. Dandim melaporkan aksi pemukulan yang dilakukan oleh warga Sidatapa saat kegiatan swab massal di desa tersebut. Dandim dipukul oleh warga di bagian kepala saat menyetop warga untuk diswab. Saat kejadian, spontan anak buah Dandim langsung mengejar pelaku dan terjadilah pemukulan yang videonya viral di media sosial. Sempat dilakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara Dandim dengan keluarga yang memukul dirinya. Namun mediasi belum menemukan titik temu. Dandim kemudian melaporkan kasus pemukulan yang dilakukan oknum warga tersebut ke Mapolres Buleleng. Menolak untuk dilaksanakan testing. Kemudian mereka dengan berbagai dalih menyampaikan bahwa apa tidak mau, kemudian melakukan tindakan menabrak petugas kita tersebut, kemudian melarikan diri ke bawah dengan kecepatan. Saya lihat manakala mereka turun,
kemudian menggunakan gerakan siksak. Saya tadi tanya ke yang bersangkutan, kenapa kamu siksak? Saya menghindari bapak-bapak petugas itu. Nah kemudian tiba-tiba mereka bermanuver balik lagi arah kepada petugas. Kemudian mereka menyampaikan kata-kata kenapa kamu menghalang-halangi langkah saya, perjalanan saya. Pihak kepolisian masih mendalami kasus pemukulan ini dan akan melakukan gelar perkara. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Gara-gara dianggap arogan di jalan raya, seorang pria dibunuh sekelompok orang. Polisi menangkap 5 orang, sementara 1 lagi masih buron. Pembunuhan di jalan raya kawasan Balongsari, Surabaya, Jawa Timur terekam CCTV pada 19 Agustus lalu. Korban merupakan Bagus Hermadi berusia 24 tahun yang sedang berboncengan dengan temannya lalu ditikam di bagian leher oleh sekelompok orang tidak dikenal yang juga mengendarai motor. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berhasil menangkap 5 orang yang terlibat pembunuhan, namun 1 orang lagi masih buron. Menurut pengakuan tersangka, korban ditikam hanya karena dianggap arogan di jalan. Mereka melihat ada rombongan ataupun lain yang menggunakan motor dianggap arogan. Kemudian salah satu daripada pelaku diberikan tanda oleh pelaku lainnya atas nama BY, melihat perilaku rombongan di depan dirasa arogan atau tidak nyaman, maka KM memepet motornya dan kemudian saudara BY melakukan penusukan di leher daripada korban. Atas perbuatannya yang menghilangkan nyawa orang lain, para pelaku terancam hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Seorang tukang pijat keliling diamuk warga karena mencabuli bocah perempuan di kawasan Utan Panjang, Jakarta. Korban diimingi uang Rp60.000 dan dicabuli di rumah kontrakan pelaku. Pria ini hanya tertunduk malu usai diamankan warga ke pos RW kawasan Utan Panjang, Jakarta Pusat. Warga geram lantaran tukang pijat keliling mencabuli bocah perempuan 9 tahun di rumah kontrakannya. Warga tambah emosi lantaran korban mengaku sudah 5 kali dicabuli setelah dirayu diimingi uang Rp60.000. Perbuatan bejat terungkap setelah adik korban melihat kejadian itu dan menceritakannya pada orang tua. Ibu korban tak menyangka pelaku tega mencabuli putrinya lantaran pelaku dikenal dekat dengan anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Awalnya dia emang ngiming-ngiming uang, jadi gimana ya, anak saya tergiur uang, jadi dia tuh pengen tahu kontrakannya dia, terus dia nyamperin, tiba-tiba dia ada di kamar, saya juga kurang tahu karena pendengaran orang-orang sini katanya dia sering ke situ gitu. Pelaku sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merusak masa depan korban. Tim Liputan iNews melaporkan.